Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 15 Februari 2022. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, seperti lagu yang baru saja kami dengarkan dan kami nyanyikan, firman-Mu pegangan bagi hidup kami. Untuk itu pagi hari ini kami akan mengawali kehidupan kami dengan mendengarkan dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami pahami. Roh Kudus memimpin setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami, terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita
dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu Kristus adalah pemenuhan semua janji Allah. Kristus adalah pemenuhan semua janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa janji itu adalah hutang. Ungkapan itu sebetulnya ingin mengingatkan kita bahwa setiap perkataan janji-janji, baik itu janji kita kepada sesama atau janji kita kepada Tuhan, itu harus diwujudkan, harus dipenuhi, harus dipertanggungjawabkan. Tentu ungkapan ini menjadi realistis karena sebagai manusia biasa dalam kehidupan kita seringkali menjumpai baik diri kita atau bahkan orang lain, ada orang tertentu atau siapapun yang pernah berjanji, tetapi belum tentu semua janji itu dapat diwujudkan, dipenuhi. Ada orang yang pura-pura lupa janjinya, ada orang yang ingin memenuhi janjinya tetapi tidak mampu. Ada orang yang memang gemar mengumbar janji, ya gemar berkata-kata mengubral janji. Sehingga ketika janji itu tidak menjadi kenyataan, orang lain kemudian memberikan komentar, kalau dia sih hanya omong doang. Dia cuma ngedabrus saja, banyak perkataan tidak dapat mewujudkan perkataannya itu. Saudara-saudara, barangkali kita termasuk orang yang seperti itu, orang yang suka membuat janji, ngedabrus kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan. Tetapi kita punya satu pribadi yang setia akan janji-janjinya, yaitu Tuhan. Kalau kita bisa saja inginnya memenuhi janji kita, tetapi kita tidak mampu. Kita maunya memenuhi janji kita, tetapi kita tidak mampu. Tetapi Tuhan, Dia mau memenuhi janjinya dan mampu mewujudkan janji-janji itu. Kita tahu sebagai contohnya misalnya Tuhan pernah berjanji kepada Abraham. Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Sekalipun dalam rentang waktu yang lama menurut ukuran manusia, 25 tahun. Ia memenuhi janji itu dan memberikan keturunan kepada Abraham. Tuhan juga pernah berjanji kepada Abraham akan menjadikan keturunan Abraham itu bangsa yang besar. Ternyata janji itu juga dipenuhi oleh Tuhan sekalipun sudah bergenerasi-generasi di bawah Abraham. Pada zaman Musa ketika umat Israel itu hidup di Mesir, maka janji Tuhan keturunan Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Sampai umat Israel itu keberadaannya dianggap mengancam kehidupan orang Mesir. Mereka menjadi takut. Perkataan-perkataan Tuhan itu digenapi dan termasuk ketika Tuhan menjanjikan kepada kita, kepada umat manusia, akan memberikan seorang penyelamat yaitu Mesias. Dan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Seperti yang disaksikan malaikat Tuhan sendiri. Di dalam catatan Matius 1 ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan bahwa Yesus anak Maria adalah pribadi yang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, karena itu benar sekali di dalam bacaan kita tadi yang mengatakan 2 Korintus 1 ayat 20 yang mengatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah penggenapan atau pemenuhan semua janji Allah. Dan dampaknya apa? Dalam kehidupan kita. Karena di dalam iman percaya kepada Kristus itu, kita terhisap di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan karena itu,
kita berhak menerima penggenapan anugerah perjanjian Allah itu. Wujudnya apa, Bapak Ibu? Ada dua hal yang dinyatakan di dalam bacaan kita. Yang pertama, Tuhan meneguhkan kita sebagai umat miliknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Dan sama seperti pribadi yang lain yang selalu menandai miliknya, maka Kristus pun menandai kita sebagai umat miliknya. Jikalau para peternak itu yang memiliki kambing domba atau sapi menandai mereka, domba-domba milik para peternak itu biasanya diberikan tanda. Di mana tandanya, saudara? Biasanya di telinga, ini dipasangi yang namanya AirTag. Tanda pengenal itu ada di telinga domba-domba peliharaan. Domba-domba misalnya domba Etawa itu yang kupingnya panjang itu, saudara, yang bagus itu, yang menghasilkan susu itu oleh peternak biasanya ditandai pada kupingnya. Demikian sapi-sapi perahan atau sapi-sapi daging yang dipelihara untuk diambil dagingnya, mereka juga ditandai oleh para pemiliknya dengan cara dicap pada bagian tubuhnya. Demikian juga kita milik Tuhan Yesus Kristus, milik Allah Bapa, kita pun oleh Bapa ditandai kehidupan kita. Bukan di telinga kita, bukan di tubuh kita, tetapi oleh Tuhan kita ditandai, dilekatkan, ditempelkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita, di ayat 22 dikatakan, yaitu tanda milik itu diberikan, ditempelkan pada hidup kita berupa meterai. Meterai, saudara. Sama seperti meterai yang berfungsi itu meneguhkan, menguatkan sebuah perjanjian. Maka meterai yang ditempelkan, dilekatkan oleh Tuhan pada kehidupan kita, itu bertujuan untuk meneguhkan, untuk menguatkan tanda perjanjian anugerah Allah di dalam hidup kita, di mana tanda perjanjian anugerah Allah itu berbicara tentang keselamatan. Dan tanda yang dilekatkan pada kita, meterai yang ditempelkan oleh Allah pada kita itu berwujud sakramen. Dan sakramen itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada dua jenis. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Saudara, dengan cara itu Tuhan memelihara jiwa kita sebagai miliknya. Sama seperti makanan jasmani itu berkuasa memberikan makan, memelihara, menguatkan jasmani kita. Demikianlah sakramen perjamuan kudus itu diberikan oleh Tuhan untuk memberikan makan, memelihara, menguatkan rohani kita di hadapan Tuhan. Sama seperti air itu berfungsi dapat membersihkan, demikianlah baptisan itu diberikan kepada kita, menolong kita untuk senantiasa mengingat bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah menebus dan membersihkan kehidupan kita. Karena itu sakramen sebagai tanda dan meterai yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Sebab melalui sakramen itu Allah meneguhkan perjanjian anugerahnya. Dan di dalam sakramen itu kita dibawa kepada pengharapan akan janji Tuhan secara sempurna, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab itu setiap kali kita merayakan sakramen, mengikuti sakramen, ada rasa sukacita dan syukur. Sebab kita mengalami peristiwa Kristus yang menyelamatkan kita. Dan di dalam sakramen itu membawa pengharapan eskatologis, membawa pengharapan kehidupan yang akan datang, hidup baru bersama dengan Kristus di zaman kekekalan. Karena itu saudara, jangan lalaikan janji Tuhan, pegang erat janjinya dan rasakan anugerahnya. Yang kedua saudara,
Wujud janji Tuhan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Di ayat 22 Tuhan mengatakan Allah telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus Tuhan itu diberikan di dalam hati kita. Sebab hati kita ini adalah pusat pertimbangan, pusat keputusan yang menentukan jalan hidup kita. Sehingga jika hati kita ini diberikan, dikuasai oleh Roh Kudus, maka amanlah jiwa kita, maka amanlah hidup kita. Karena yang menjadi pusat pertimbangan untuk memutuskan segala sesuatu di dalam hidup kita, itu sudah dikuasai, sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus dianugerahkan kepada kita, artinya apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu dipenuhi. Ketika dia mau naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes 14 bahwa dia akan memintakan kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu adalah Parakletos, dia adalah Roh Kudus. Sehingga Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu seorang yatim piatu, tetapi akan ada penolong yang lain yang menyertai kita. Demikian juga ketika sebelum terangkat ke surga, dia berbicara kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-20 di sana Tuhan Yesus juga berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan dan janji itu digenapkan di dalam pemberian Roh Kudus bagi kita, yang diberikan oleh Bapa kepada kita dan bertahta di dalam hati kita. Sehingga tujuan pemberian itu kita melihat bahwa kita juga telah mengalami pengurapan Tuhan. Kita diteguhkan, kita dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasanya. Karena itu tujuan pengurapan itu bukan saja sekedar memeteraikan kita sebagai miliknya, tetapi pengurapan, peneguhan dan pengutusan dengan kuasa itu dengan maksud supaya kita sama seperti para rasul, yaitu meneruskan pelayanan Kristus. Supaya apa? Supaya banyak orang juga mengalami perjanjian anugerah Tuhan, dan itu berupa keselamatan. Dan keselamatan itu diberitakan di dalam Injil, dan karena itu kita diutus untuk mengabarkan Injil. Diutus bukan dengan tangan hampa, tapi kita diutus disertai dengan kuasanya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Tuhan itu akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang besar demi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus akan membaharui hidup kita, menyegarkan jiwa kita sehingga kita dapat merasakan karunia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan telah diwujudkan, dan sebetulnya itu juga menjadi bentuk jaminan Tuhan buat kita. Seperti layaknya pengertian jaminan, yaitu sesuatu yang dibayarkan di depan atau di muka dan akan dipenuhkan setelah sebuah pekerjaan selesai semuanya. Itulah sebetulnya yang dikerjakan Bapa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu dikatakan di ayat 22 sebagai jaminan untuk hidup kita. Hidup kita yang bagaimana, saudara? Hidup kita yang diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu jelas sekali mendahului respon iman kita. Jelas sekali mendahului kesetiaan kita. Maka kalau dipikir-pikir di dalam anugerah Tuhan itu, sebagai manusia biasa mungkin kita bisa pesimis. Tuhan, apakah aku bisa setia memegang iman saya sampai pada akhirnya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi dengan diberikan Roh Kudus bagi kita menjadi jaminan
bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu menolong kita untuk dapat kita mengerjakan iman kita dengan setia, untuk terus membuktikan diri kita sebagai milik Tuhan yang telah dimeteraikan, bukan dengan sesuatu meterai yang tidak berharga, tetapi dengan darah Yesus Kristus, darah yang mahal, yang melebihi emas atau perak, bahkan permata sekalipun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan kebaikan Tuhan itu, dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita itu, kita berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Roh Kudus yang diberikan itu kiranya dapat menolong kita untuk memenuhi janji-janji kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang kita butuhkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar itu telah Tuhan sediakan. Selamat hidup untuk tetap berpegang erat kepada janji Tuhan, merasakan jaminannya, dan tetap bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap perjanjian anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menyatakan keselamatan itu bagi kami, menghisap kami di dalam persekutuan kasih-Mu, sehingga kami dapat menikmati keselamatan itu di dalam dan melalui Kristus. Dan Tuhan meneguhkan kami sebagai umat milik-Mu itu, dengan tanda meterai yang Tuhan anugerahkan kepada kami, melalui sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus, yang Tuhan lekatkan dalam hidup kami. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap perkataan dan janji-Mu itu dapat kami ingat, dapat kami pelihara, dan dapat juga kami sebagai manusia yang terbatas ini dapat memenuhi janji-janji iman kami di hadapan Tuhan. Karena itu dalam rasa syukur kami kepadamu, kami memohon kiranya Tuhan terus menyertai kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami pada saat ini yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya, Tuhan lindungi kami semua umat, semua jemaat dan simpatisan GKI Batu. Tuhan lindungi kami, beri kesehatan, Tuhan hindarkan kami dari sakit penyakit dari wabah virus corona. Tuhan berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan berikan rezeki kepada setiap mereka, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka satu persatu dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan menghiburkan mereka yang bersedih dan kehilangan. Tuhan yang menyertai setiap anak-anak kami dalam setiap pergumulan, baik di dalam studi, pekerjaan maupun untuk pergumulan pasangan hidup. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami untuk setiap usaha pengendalian COVID-19. Kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami pada hari ini di dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.